Jangan-jangan lagi dipersiapkan nih turunnya Dajjal? Kalau dipersiapkan iya. Bagi yang meyakini tentang mempersiapkan turunnya Dajjal atau menyambut mereka itu sudah ada pembahasannya dari lama ya. Itu masih dipersiapkan. Maksudnya mereka yakin bahwasanya ya akan ada penyelamat. Contoh ya, orang Yahudi itu meyakini loh adanya Dajjal itu juga yakin mereka. Orang-orang Nasrani juga mereka meyakini namanya Antichrist, gitu kan ya. Itu Dajjal juga mereka meyakini. Dan ada orang-orang sebaliknya nih yang penyembah-penyembah setan yang justru ya udah ini justru kami mempersiapkan. Dan tanpa sadar sebenarnya banyak orang-orang yang mungkin merasa dirinya orang baik tapi sebenarnya menyiapkan datangnya Dajjal. Contoh misalnya ya sederhana lah misal LGBT misalnya. Itu kan sederhana ya. Lah itu kan sudah agama apapun itu menolak. Akal sehat pun menolak. Orang-orang bilang, lu justru lu bigot, lu justru tidak pro pada kemajuan dan modernitas, nggak terima dengan LGBT. Problemnya bukan itu. Saya tuh belajar biologi dasar, tapi saya tahu saya nggak bisa membelah diri. Gitu kan. Maka kita harus ada perempuan dan laki-laki untuk bisa punya anak gitu maksudnya. Lah ini LGBT kan berarti perkembangbiakannya dengan cara apa? Masa membelah diri? Kan nggak mungkin. Nah problemnya adalah kalau itu terjadi dan itu dihalalkan, bayangin kerusakan apa yang terjadi. Parah sekali. Nah itu misalnya salah satu contoh, itu mempersiapkan Dajjal. Apalagi misalnya, Dajjal itu nanti kalau muncul katanya adalah salah satu fitnah yang paling besar. Bukan salah satu. Dajjal itu kerjaannya cuma satu, misinformasi sehingga orang kehilangan iman. Pertanyaannya, ada nggak sekarang aktivitas-aktivitas yang akan menghilangkan iman seseorang? Banyak. Banyak banget ya? Betul, mulai dari kemudian mereka tanpa sadar mengidolakan sesuatu sehingga berlebih-lebihan, tanpa sadar mereka kemudian sangat fokus pada sesuatu sehingga mengorbankan yang lain. Contohnya mas ya, arti berhala itu apa sih mas? Menurut Mas Fajar apa arti berhala? Kayak patung gitu. Ternyata berhala bukan patung. Oke. Bahkan dulu berhala ada patung, sekarang belum tentu berhala patung. Berhala itu adalah di dalam definisi Islam kalau menurut Al-Quran. Nabi Ibrahim itu berkata, ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun. Ini apa nih patung-patung yang kalian sembah sehingga membuat Anda itikaf kepada dia. Kita tahu nih bentar lagi Ramadan, itikaf itu adalah fokus pada sesuatu yang kalau kita ada gangguan, distract, kita marah kepada distraction itu. Nah, maka berhala itu adalah yang membuat kita marah terhadap sesuatu. Itu berhala selain Allah. Contoh nih, ada orang lagi nyembah patung, tiba-tiba dihancurin patungnya, ngamuk dia. Nah itu berarti dia udah jadi berhala. Bukankah sekarang itu terjadi pada hiburan-hiburan kita tuh? Ada anak-anak saking sukanya sama Korea, bukan nggak boleh. Saking sukanya sama Korea, tiba-tiba bapak ibunya bilang, lu ngapain suka sama plastik-plastik ini misalnya. Langsung bawa pisau deh. Ini terjadi. Ada yang ngamuk sama ibu bapaknya gara-gara dalam tanda kutip idolnya dihina. Kan gitu. Nah ini kan berarti sudah jadi berhala baru toh.